sertifikasi ISO 9000 TÜV Rheinland Berlin. Pada tahun 2011 sampai 2017 diangkat sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Medan. Pada tahun 2017 sampai 2018 diangkat Dirjen Belmawa sebagai tim fasilitator wilayah sistem penjaminan mutu internal. Pada saat ini, Saudara Nyimas Yongkorita di hadapan penguji akan mempertahankan disertasi yang berjudul Penyisian substrat dan nitrogen dari buangan limbah tahu menggunakan reaktor hybrid upload anaerobic sludge blanket dalam kurung HUSB dan proses nitrifikasi dan nitrifikasi. Sebelum pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh komisi pembimbing dan penguji luar komisi, saya persilakan kepada Saudara Pramopendus untuk menjelaskan hasil penelitiannya. Dipersilakan, maksimum 15 menit. Terima kasih. Ini suaranya enggak jelas. Speakernya belum dihidupkan ya? Nah, udah. Terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Surmuji MS selaku promotor. Yang saya hormati Rektor Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Runtung SHM Hum, Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Insinyur Sri Mawina MSc PhD, Ketua Program Studi Ilmu Teknik Kimia Program Dr. S3, Profesor Dr. Insinyur Hamidah Harap MSc. Tim penguji luar komisi, Profesor Dr. M. Faisal STMN sebagai penguji eksternal, Profesor Dr. Insinyur Hamidah Harap MSc, Dr. Eng Rondang Tambun STMT, Dr. Hamir Musin STMT, serta para undangan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada sidang terbuka secara daring pada hari ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan disertasi saya dengan judul Penyisian substrat dan nitrogen dari buangan limbah tahu menggunakan reaktor hybrid upflow anaerobic sludge blanket HUSB dan proses nitrifikasi dan nitrifikasi. Diawali dengan studi lapangan di semua industri tahu di Kota Medan, bahwa semua industri tahu di Kota Medan belum ada yang menggunakan sistem ISPAL atau sistem pengolahan limbah. Sehingga jika terus-menerus tidak ditanggulangi, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Mengingat bahwa karakteristik dari air buangan industri tahu mengandung beban dan NH3 yang tinggi. Menurut sumber literatur, dengan karakteristik beban organik dan NH3 yang tinggi, sistem pengolahan yang tepat untuk pengolahan beban organik tinggi adalah teknologi anaerob, di mana teknologi anaerob adalah sistem yang dilakukan dengan secara sistem persuspensi dan sistem terlekat. Di sini saya mencoba menggabungkan antara sistem persuspensi dan terlekat berada dalam satu reaktor. Di mana kelebihannya untuk sistem hybrid HUSB
mampu mendegradasi beban tinggi organik, kemudian dapat menghasilkan pengisian hingga lebih dari 80%. Tetapi untuk sistem anaerob HYSD belum mampu untuk mendegradasi komponen N yang ada di limbah industri tahu. Sehingga di sini muncullah rumusan permasalahan bagaimana rancangan pengolahan air buangan industri tahu dengan beban organik dan N yang tinggi. Bagaimana kinerja reaktor HYSD terhadap pengisian COD. Kemudian bagaimana pengisian amonia N dalam proses nitrifikasi denitrifikasi. Sehingga di sini saya mencoba membuat desain rancangan dalam pengolahan kandungan beban organik yang tinggi, saya menggunakan reaktor HYSD, kemudian untuk mendegradasi komponen N, saya menggunakan gabungan antara reaktor denitrifikasi dan denitrifikasi. Dengan tujuan untuk memperoleh kinerja reaktor HYSD terhadap pengisian COD. Kemudian yang kedua, memperoleh kinerja reaktor nitrifikasi denitrifikasi, memperoleh kinerja rancangan proses pengolahan sesuai dengan karakteristik air buangan industri tahu. Sehingga dari rancangan desain yang sudah saya rancang, saya mempunyai alur penelitian sebagai berikut. Di mana ada tahap persiapan dari studi literatur, persiapan alat dan bahan, hingga ke basic riset atau penelitian dasar. Di mana penelitian dasar ini untuk mendukung di mana media pertumbuhan yang optimal dan keadaan parameter yang kondisi yang optimal. Kemudian alur penelitian selanjutnya adalah penelitian dilakukan dalam 2 fasa. Fase 1 adalah menggunakan reaktor HYSD, fase kedua adalah proses nitrifikasi denitrifikasi, hingga ke fase akhir ke pembahasan. Fase 1 saya menggunakan media biobol, karena di sini adalah pada saat basic research media biobol adalah kondisi pertumbuhan yang terlekat yang terbaik. Kemudian di mana di sini saat proses aklimatisasi kondisi yang terbaik itu adalah pada HRT 24 jam dengan OER 4,8. Kemudian dari proses aklimatisasi untuk menunjang kinerja, saya melakukan studi kinetika dengan untuk memastikan kinerja upload. Kemudian tujuannya itu untuk membantu merancang dan untuk optimalisasi proses pengolahan air buangan. Adapun model kinetika yang saya gunakan adalah model Monod, model growth second order, dan model Stover-Kim Shannon. Dari hasil eksplorasi persamaan garis lurus untuk model Monod, di sini kita bisa lihat bahwa pada konsentrasi 75% ini adalah pada OER 4,8 menunjukkan bahwa regresi linearnya juga baik. Kemudian untuk nilai evaluasi parameter hasil perolehan dan angka kematian juga pada konsentrasi 70% dengan kondisi OER 4,8. Kemudian untuk growth second order bisa dilihat juga bahwa di sini pada gambar untuk konsentrasi 75%, koefisien regresi linear juga menunjukkan baik. Pada model Kim Shannon, koefisien regresi linear HRT 24 juga menunjukkan angka yang baik. Maka di sini dapat dikatakan bahwa untuk proses aklimatisasi dan penunjang kinerja dari model reaktor HYSD dapat dikatakan dapat dilanjutkan dengan proses running, di mana dimulai dengan kondisi yang optimum dengan menggunakan HRT 24 jam dan laju beban 4,8.
proses running juga dilakukan dengan penambahan trace metal yang berfungsi sebagai bioavailability terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Dan di sini juga dapat kita lihat bahwa penyisihan sampai hingga di atas 90%, menunjukkan bahwa fungsi bioavailability-nya juga baik. Kemudian dari uji keandalan, juga saya lakukan uji shock loading. Jadi setelah penambahan trace metal, saya lakukan dengan kondisi yang kembalikan ke keadaan optimum. Kemudian saya uji dengan shock loading dengan penambahan tiba-tiba konsentrasi saya kecilkan menjadi 25%, dari 75% ke 25%. Di sini kita bisa lihat bahwa seperti pada gambar, volume biogas turun, kemudian penyisihan COD tetap naik karena memang konsentrasi serat yang rendah. Kemudian saya kembalikan lagi ke kondisi yang optimum, kembali ke kondisi konsentrasi yang 75%. Dan di sini secara signifikan naik volume biogas dan penyisihan COD-nya. Kemudian saya naikkan kembali menjadi limbah yang lebih besar ke 100%. Dan di sini kondisinya adalah turun kembali untuk penyisihan COD dan volume biogas. Kemudian saya kembalikan lagi ke proses yang optimum yang ke 75% dengan OR 4,8. Di sini naik secara signifikan. Jadi kita bahwa proses untuk reaksi di Anda untuk digunakan. Selanjutnya untuk dokumen hasil dari reaktor HYSD dilakukan proses di fase kedua, yaitu proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Dapat dilihat di sini ini adalah proses fase nitrifikasi denitrifikasi dengan menggunakan reaktor nitrifikasi dan reaktor denitrifikasi. Untuk fase nitrifikasi, proses aklimatisasi dilakukan dengan beberapa HRT. Di sini terlihat bahwa HRT 38 adalah kondisi yang optimum. Kemudian saya melakukan penambahan trace metal waktu saat running dan kondisi effluent fase 1 saat effluent dari reaktor HYSD NH3N-nya 215, dan di sini kita bisa lihat bahwa hasil dari proses nitrifikasi mendapatkan nitrat 225 pada HRT 38, kemudian pada HRT 30 influent nitratnya 235,55, kemudian pada HRT 24 influent nitratnya 219,25. Saat melakukan proses denitrifikasi, efisiensi penyisihan pada HRT 38 menunjukkan efisiensi yang tertinggi. Dapat kita lihat di sini bahwa pada gambar clarifier sudah menunjukkan warna yang bening hasil effluent dari proses denitrifikasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama, degradasi substrat dari buahan induk tahu pada reaktor HYSD, kinerja optimal menggunakan media sistem terdekat bioball dengan diameter 4 cm dengan porositas rongga 0,92, kondisi optimum pada HRT 24 jam, laju beban organik OER 4,8 kg COD per meter kubik per D.
Pengisian COD maksimum hingga sampai 86,41% dengan produksi biogas 7.700 ml. Yang kedua, berdasarkan model Kinetica menggunakan model Monod, Grow Second Order, dan Superfinchanan terhadap penentuan laju spesifik pemanfaatan substrat, didapat bahwa model Monod, Superfinchanan, dan Grow Second Order memiliki keakuratan berdasarkan regresi linear R kuadrat pada OLR 4,8 kg COD per meter kubik per D dan HRT 24 jam. Yang ketiga, pada proses running penambahan pers metal sebagai bioavailability menggunakan FSCl 0,3 mg per liter mampu membantu dalam pencapaian COD hingga sampai 98,77%. Yang keempat, reaktor HUSD mampu mempertahankan kestabilan dan efek shock loading 25% dan 100%. Kemudian yang kelima, proses nitrifikasi dan nitrifikasi dilakukan menggunakan reaktor nitrifikasi dan denitrifikasi dapat menghasilkan efisiensi nitrat hingga sampai ke 95%. Demikianlah presentasi saya dan saya kembalikan kepada promotor. Saya persilakan kepada promotor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Turmuzi, MS. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara yang Korita yang telah mempresentasikan disertasinya. Maka selanjutnya kita akan melakukan tanya jawab dari penguji luar komisi. Yang pertama kami persilakan kepada saudara Dr. Eng Rondang Tambun STMT. Persilakan, Pak. Terima kasih kepada Prof. Turmuzi yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Saudara Permawendus, konsep reaktor HUSB ini secara laboratorium sudah berhasil untuk mengatasi limbah tahu dalam industri tahu. Yang mau saya tanyakan, jika konsep reaktor HUSB ini diaplikasikan atau di scale up untuk skala besar atau secara real, kira-kira dari segi ekonomi dan teknik, apa kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Persilakan, Nyimas. Terima kasih, Dr. Eng Rondang Tambun STMT. Saya menjawab pertanyaan bagaimana jika reaktor HUSD diterapkan skala scale up untuk kendala dan masalah yang dihadapi. Mengingat bahwa industri tahu adalah kebanyakan diolah oleh UMKM, di sini mungkin akan menambah beban modal bagi industri tahu, dan di sini adalah saya akan menjelaskan bahwa pendekatan kepada UMKM ada kelebihan jika kita menggunakan reaktor HUSD dengan proses HUSD dengan secara anaerob. Manfaatnya adalah bahwa kita bisa menghasilkan biogas sebagai sumber untuk masyarakat sekitarnya, sumber gas masyarakat sekitarnya, bahkan untuk industri itu sendiri. Demikian Dr. Eng Rondang Tambun, pertanyaan yang saya jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Ya, gimana Pak Rondang? Ya, cukup Pak Prof. Turmuzi, saya kira cukup. Oke, kita lanjut ya ke penguji luar komisi yang kedua, yaitu Dr. Amir Husin STMT. Dipersilakan Pak Amir. Ini nggak dengar suaranya ini. Suaranya Pak Amir.
Ah. Oke. Ya, terima kasih Prof. Termuji ya. Saudara Enkorita, di dalam disertasi Anda bahwa di sini disimpulkan reaktor HUASB-nya itu yang didapatkan optimumnya itu sekitar 24 jam ya, HRT-nya ya. Nah, ini bagaimana kita misalnya menyebutkan apakah ini sudah berhasil ya atau belum atau sudah bagus, karena kan kalau dari kriteria desain misalnya kalau reaktor UASB itu berkisar 6 sampai 8 jam misalnya, itu yang kebanyakan literatur. Nah, sementara yang saudara laporkan itu 24 jam. Kira-kira bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Ya, silakan Bu Nyimas. Terima kasih kepada Dr. Amir Husin STMP. Saya akan menjawab. Untuk reaktor HUASB yang saya teliti dengan menggunakan waktu maksimum AHT 24 jam, jika dibandingkan dengan HRT yang digunakan oleh peneliti yang lain dengan HRT misalnya 8 jam atau 6 jam. Ya. Jika saya telusuri dan saya pelajari dari sumber literatur, bahwa untuk masing-masing karakteristik air buangan limbah tahu untuk industri itu berbeda. Apakah itu dari sumber dari Jawa ataupun Medan, itu berbeda-beda. Untuk industri tahu di Kota Medan itu sangat tinggi kandungan beban organiknya, sehingga kalau misalnya kita menggunakan HRT 6 jam, 8 jam, tidak cukup untuk menguraikan atau mendegradasi kandungan organik yang tinggi. Demikian jawaban yang saya berikan kepada Dr. Amir Husin STMP. Terima kasih. Ya, boleh sedikit lagi, Prof. Silakan. Oh iya, satu lagi ya. Yang kedua, di sini saya lihat pada waktu optimum itu dengan dicoba ditambahkan trace metal ya, kalau nggak salah FeSL3 ya, FeSL3. Cuma di sini belum saya lihat secara di dalam disertasi secara keseluruhan. Dari data menunjukkan dia peningkatannya sangat baik. Cuma kira-kira menurut Anda ya, bagaimana kinerja dari penambahan suplemen atau trace metal tadi ya, sehingga bisa meningkatkan katakanlah produktivitas daripada reaktor Anda ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih Dr. Amir Husin STMP. Saya akan menjawab fungsi dari trace metal sebagai bioavailability adalah menunjang untuk sebagai mikronutrien untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jadi waktu saat ini adalah membuktikan bahwa saat penambahan trace metal 0,3 mg per liter menggunakan FeCl3, ini menunjukkan bahwa fungsi bioavailability adalah baik dalam mendukung pertumbuhan mikroorganisme pada reaktor HUASB yang saya gunakan. Demikian Dr. Amir Husin STMP jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Nggak bisa lebih apa ya? Misalnya dalam hal ini kan untuk disertasi itu ya. Cuma bioavailability bisa masuk ke misalnya masuk ke bagaimana ke pathway misalnya tidak bisa. Nyimas. Bagaimana pathway metabolik, apakah ke sana atau bagaimana itu? Atau mungkin gini aja, Prof. Sudah ya, mungkin untuk ini karena waktunya terbatas, saya rasa sudah begitu saja ya, sudah cukup bagus ya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Pak Amir. Ya. Oke, selanjutnya kepada Profesor Dr. M. Faisal STE MN, kami persilakan Pak. Suara.
speaker, Pak. Speakernya belum. Tidak dengar ya? Baik. Ah ya udah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ketua Komisi. Dan yang pertama saya ucapkan selamat kepada Promovendus Ibu Nimas Leong Clarita. Di sini ada sedikit pertanyaan yang saya akan coba diskusikan ya. Ini menurut pendapat saudari ya, dalam mengolah limbah tahu, ini misalkan di Kota Medan ya, parameter apa yang harus kita perhatikan agar pengolahan menggunakan reaktor ini itu bisa menghasilkan hasil yang optimal. Silakan Bu Nimas. Terima kasih kepada Profesor Dr. M. Faisal, STMM. Saya akan menjawab. Parameter yang harus diperhatikan adalah laju, kemudian HRT, kemudian pH lingkungan, dan temperatur dan nutrien bagi pertumbuhan mikroorganisme. Demikian Profesor Dr. M. Faisal, STMM, jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Ya, Faisal, kembali ke Pak Faisal. Baik. Iya, baik. Saya kira itu memang parameter yang memang harus kita perhatikan ya. Kemudian tadi juga sudah disinggung misalkan ada masalah pemberian trace metal ya. Kemudian ada juga CN ratio ya. Jadi rasio antara C dan N ya. Di sini saya tidak melihat atau belum nampak bahwa bagaimana pengaruh CN ratio itu terhadap kualitas biogas yang dihasilkan. Kalau trace metal tadi sudah dari pertanyaan sebelumnya ya. Kira-kira bagaimana itu? Rasio dari C dan N ada diperhatikan dengan melihat dari CM yang diharuskan, yaitu sekitar 20 CM rasionya. Ya, 1/20 ya. Ya, 1/20. Demikian Prof. Dr. Faisal, jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Faisal. Baik, mungkin ini yang terakhir ya. Saya kira sudah bagus. Mungkin Ibu bisa jelaskan ya, mekanisme penguraian proses anaerob ya, sehingga bisa menghasilkan gas metan ya. Karena memang gas metan di sini kan main produknya, selain kita mengolah limbah, kita menghasilkan gas metan ya. Kemudian yang saya katakan bagaimana mekanismenya. Kemudian kita lihat di sini bahwa kalau secara teoritis itu kan kalau biogas yang dihasilkan itu sekitar 0,45 meter kubik biogas untuk setiap 1 kilogram COD yang di remove sebenarnya. Jadi mekanismenya seperti apa? Misalkan ada proses yang terjadi apa? Poin yang mana yang harus kita pentingkan pada mekanisme ini sehingga gas yang kita hasilkan itu banyak, ya? Mekanismenya seperti apa? Silakan. Terima kasih Prof. Dr. M. Faisal. Saya akan menjawab. Untuk degradasi kompleks proses anaerob itu ada 4 penguraian, yaitu hidrolisis, di mana organik kompleks terurai menjadi monomer-monomer sederhana. Kemudian setelah hidrolisis, fase berikutnya adalah acidogenesis, pembentukan asam propanoat, asam butanoat, dan pentanoat. Kemudian proses acetogenesis, pembentukan
karboksilat, ya, asetat. Kemudian di mana asetogenesis asetat adalah proses yang untuk selanjutnya menunjang proses metogenesis, di mana fase metogenesis itu ada dua, yaitu menggunakan fase sebagai metanogen hidroasetolestik yang akan membentuk metan, kemudian metanogen hidrogenotrik, di mana hidrogen sebagai donor dan karbon dioksida sebagai akseptor untuk menghasilkan metan. Jadi proses yang menunjang itu adalah saat pembentukan proses dari asedogenesis ke asetogenesis, itu adalah yang perlu diperhatikan untuk supaya dalam proses metogenesis kita mendapatkan biogas yang banyak. Demikian jawaban saya, Profesor Dr. M. Faisal. Ya, Pak Faisal, silakan Pak. Ya, baik. Saya kira itu sudah bagus sekali penjelasannya ya. Memang proses ini kan di asam asetatnya ya, kita harus perhatikan bagaimana mekanisme sehingga dari asam asetat memang benar-benar terurai menjadi gas metan yang akan kita manfaatkan. Baik, saya kira itu Pak pertanyaan dari saya. Mungkin bisa diteruskan ke yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya, yang terakhir sebagai pengunjung luar komisi adalah kepada Bu Profesor Dr. Insinyur Hamidah Harahap, MSc. Persilakan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Insinyur Muhammad Rumuji, MS. Saya akan menanyakan sedikit kepada Promovendus, Saudara Nimas Yankorita. Disertasi ini cukup baik ya, tapi saya mau menanyakan apa yang paling signifikan keunggulan dari reaktor hybrid outflow anaerobic flat blanket ini dengan proses nitrifikasi, denitrifikasi dibandingkan dengan penelitian yang juga menggunakan HUASB ini, di mana pada HRT 24 jam penyisihan COD-nya itu 86,41%, kemudian dengan penambahan mikronutrien COD menjadi 97,70%. Nah, di mana ya penelitian sebelumnya ada penyisihan COD itu mencapai 99%. Itu Bu Nimas, terima kasih. Silakan, Promovendus. Tolong ini suaranya. Terima kasih kepada Prof. Dr. Insinyur Hamidah Harahap, MSc. Untuk pengolahan reaktor HUSB dengan menggunakan substratnya limbah tahu, itu belum ada satupun orang yang menggunakan. Kebanyakan yang menggunakan adalah sistem suspensi aja, menggunakan USB atau ke UAS. Jika tadi yang dikatakan bahwa penyisihan sampai 99%, itu mungkin substratnya berbeda dengan substrat yang saya gunakan. Jadi substrat yang saya gunakan adalah air buah nis tahu, itu belum ada yang meneliti, baru saya untuk yang HUSB. Demikian Prof. Dr. Insinyur. Silakan Bu. Suaranya ini, operator. Ya, silakan Bu. Enggak dengar tadi suaranya. Oh ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Dan sedikit saya menyampaikan lagi bahwasannya manfaat dari penelitian ini ya
dapat mengatasi permasalahan air buangan industri di Kota Medan. Apakah ini dapat air buangan yang lain, bukan industri tahu, bisa kita manfaatkan? Karena harus sesuai ya rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang Promendus lakukan. Silakan, Promendus. Ya, suaranya ini. Udah. Silakan. Untuk proses anaerob dengan menggunakan reaktor HYSD bisa digunakan untuk substrat yang lainnya dari air buangan limbah industri yang lainnya, dengan ketentuan bahwa beban organik atau kandungan COD-nya lebih dari 5.000 mg per liter. Jadi untuk kandungan air buangan yang kandungan organiknya kompleks tinggi, misal dari limbah buangan dari rumah potong hewan, kemudian PKS, bisa digunakan untuk demikian Profesor Dr. Firman Hidayat MSc jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Kembalikan kepada Bu Amida. Baik, terima kasih Prof. Muhammad Turmuji. Saya rasa saya cukup jawaban dari Promendus Nyimas Korita. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para penguji. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan telah selesai ya, dan pimpinan sidang saya kembalikan kepada Saudara Rektor. Terima kasih. Persilakan. Ya, Profesor Turmuji, apakah dari co-promotor tidak ada memberikan masukan atau saran gitu? Coba ditanyakan dulu karena biasanya seperti itu. Silakan. Oh ya, ya mungkin kepada para tim pembimbing masih ada saran dari Pak Irfan dulu. Baik, terima kasih Prof. Turmuji. Mungkin saya bukan saran karena saya rasa sudah semuanya sudah di counter oleh Prof. Mempendus. Mungkin saya hanya bertanya mengenai luaran ya. Setakat ini Prof. Mempendus sudah menghasilkan ada 5 luaran ya, 1 proceeding, 1 paten sederhana, dan 3 jurnal internasional. Kalau yang 3 jurnal internasional itu saya tahu persis karena saya terlibat ya di dalam penulisannya. Cuman di dalam paten sederhana ini saya kurang terlibat karena saya tahu ini adalah luaran tambahan. Yang saya ingin tanyakan itu klausul apa yang diklaim dalam paten sederhana ini, dan sudah sampai di mana prosesnya? Itu saja, Prof. Ya, silakan, Prof. Mempendus. Terima kasih pada Profesor Dr. Insinyur Irfan MSc. Saya menjawab. Untuk paten sederhana yang saya patenkan itu adalah bersama-sama dengan kita sebagai tim. Media pertumbuhan yang saya gunakan saya bandingkan dengan media PVC, di mana yang saya patenkan adalah media yang terbaik itu adalah media menggunakan media biobol untuk pengolahan air buangan industri tahu menggunakan reaktor hybrid aflow anaerobic test blanket. Demikian jawaban saya, Profesor Dr. Irfan MSc. Terima kasih. Ya, gimana Pak Irfan? Silakan. Oke. Saya rasa cukup, Prof. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Fatimah, silakan. Tolong suaranya ini belum hidup. Speaker.
Speakernya belum hidup. Ya, udah. Profenda Nyimas Yangkorita telah melakukan penelitian pengolahan limbah cair industri tahu menggunakan HUSB dengan jenis pertumbuhan mikroorganisme attached growth yang melekat pada bioball. Nah, didapatkan 24 jam ya HRT-nya. Nah, kemudian setelah dihitung yang 24 jam itu telah memenuhi baku mutu untuk dibuang ke lingkungan atau belum ya? Yang 97% terolah itu. Silakan, Profendes. Terima kasih, Dr. Insinyur Fatimah MS. Saya menjawab. Untuk pengolahan limbah yang saya lakukan menggunakan reaktor HUSB dengan HRT 24 jam dengan kebutuhan dengan menggunakan rata-rata sampai 90 sekian persen pengisian COD-nya itu belum layak dibuang dalam ke lingkungan karena masih ada kandungan N. Makanya selanjutnya ke fase kedua yang saya lakukan. Tapi kalau misalnya untuk proses nitrifikasi dan nitrifikasi itu sudah layak, bisa dibuang ke badan air. Kalau prosesnya sampai ke proses fase 2 nitrifikasi dan nitrifikasi. Demikian Ibu Dr. Insinyur Fatimah MSI, jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Oke, Bu Fatimah, bagaimana? Oke, saya nyambung ya, sedikit lagi. Setelah proses nitrifikasi dan denitrifikasi dilanjutkan yang tadi proses itu, berapa COD akhirnya? COD akhirnya itu 49 mg per liter. 49 gram. Baku mutu berapa? Baku mutu untuk proses industri tahu itu antara 150 dan 300 miligram. Gram per liter. Tadi 40 gram. 49. Gram. Iya, miligram per liter. Bu Fatimah? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini memang penelitian yang dari awal ini kita bersama-sama dengan Saudara Nyimas merancangnya untuk bisa dibuang ke lingkungan. Namun persoalan yang terakhir ini yang jelas antara untuk menghasilkan, untuk mengoptimasi daripada nitrogennya. Saya kira ini nanti suatu tantangannya untuk dilakukan penelitian berikutnya bersama-sama kita nanti. Saya kira itu saja, kami serahkan kembali kepada Pak Rektor. Silakan, Pak. Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Muhammad Turmuji MS. Sidang ujian ini saya tangguhkan selama beberapa menit untuk memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk memberikan pertimbangan dan keputusannya nanti. Kepada Profenda diharapkan meninggalkan ruangan dan Bapak Ibu audiens silakan untuk menunggu di dalam video conference ini.
Mantap Bang Rahmat. Sulhatun segera nyusul. Siap, Bu. Masa studi Pak. Ya. Iya, tapi itu tadi Prof. masa studinya 6 tahun 5. Tunggu belum semuanya. Saudara Promovendus, dipersilakan memasuki ruangan kembali. Rektor bersama tim penguji luar bergabung kembali pada video conference. Sidang ujian dengan ini saya buka kembali. Setelah mendengar keterangan dan pertimbangan Komisi Penguji, dengan ini saya nyatakan bahwa Saudari Nyimas Yan Korita telah lulus ujian akhir studi doktor dengan predikat sangat memuaskan. Sambutan Ketua Komisi Pembimbing Promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kami ucapkan selamat kepada Saudara Nyimas yang sudah berhasil menyelesaikan pendidikan doktornya. Artinya dari segi strata pendidikan Anda sudah mencapai yang paling tinggi. Namun di dalam falsafah kehidupan, artinya kalau Anda sudah jadi dokter berarti Anda sudah layak untuk menjadi seorang peneliti. Jadi ini silakan bergembira, tapi yang paling ditentukan adalah karya-karya berikutnya sebagai lanjutan daripada seorang dokter untuk menghasilkan karya-karya untuk pengembangan ilmu lebih lanjut. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat, dan atas usaha-usaha yang luar biasa, saya kira yang paling banyak bercengkrama dalam dunia ini, dunia ilmu pengetahuan selama S3 itulah dengan saya. Saya mohon maaf mungkin banyak sekali saya menuntut, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Dr. Nyimas Yan Korita. Alhamdulillah, puji syukur dihadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah sehingga saya dapat menyelesaikan studi S3 saya. Meskipun seiring dengan beban tugas saya sebagai dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Medan.
banyak pihak yang telah memberikan motivasi, dukungan, kritikan, serta masukan hingga dapat teruskan disertasi saya. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan disertasi saya. Terutama ucapan terima kasih saya kepada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Turmuzi MS sebagai promotor yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran dalam membimbing dan mengarahkan dengan sabar memotivasi dan menyelesaikan dalam penyelesaian disertasi saya. Ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Eng Insinyur Irfan MSI sebagai co-promotor yang telah banyak meluangkan waktu memberi saran dan pemikiran dalam penyusunan disertasi saya. Serta telah mengizinkan menggunakan fasilitas di Laboratorium Ekologi Jurusan Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara. Ucapan terima kasih penulis saya kepada Dr. Insinyur Fatimah Batubara MP sebagai co-promotor yang telah banyak meluangkan waktu memberi saran dan pemikiran dalam penyusunan disertasi saya. Selain itu, saya menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Runtung SHM Hum, yang telah memberikan izin memfasilitasi selama menempuh studi program doktor Ilmu Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Ibu Sri Maulina, MSI, PhD, yang telah memfasilitasi selama studi program doktor Ilmu Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Ucapan terima kasih kepada tim penguji luar komisi, Profesor Dr. M. Faisal, STMN, Profesor Dr. Insinyur Hamidah Harap, MEC, Dr. Eng Rondang Tambun, STMT, Dr. Hamir Husin, STMT, yang telah memberikan koreksi dan masukan demi kesempurnaan disertasi saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Program Studi Ilmu Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Insinyur Hamidah Harap, MSc, yang telah membantu dan memfasilitasi pengurusan administrasi selama masa studi. Terima kasih juga kepada Sekretaris Program Studi Dr. Ilmu Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara, Dr. Eng Rondang Tambun, STMT, yang turut membantu dalam memfasilitasi pengurusan selama saya studi di program Dr. Ilmu Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara. Ucapan terima kasih juga kepada Rektor Institut Teknologi Medan, Dr. Insinyur Mahrizal Masri, MT, IPM Air, Dekan Fakultas Teknik ITN Dr. Insinyur Suwarno MP, Ketua Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Medan, Insinyur Fahrul Razi MSc. Ucapan terima kasih kepada Rahmat Bidada sebagai tenaga kependidikan di program studi Dr. Ilmu Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu kelancaran dalam masa studi saya. Teman-teman seperjuangan, Pak Insinyur Hendra MT Ginting, terima kasih atas bantuan dan masukannya. Soeharto, Nina, terima kasih atas kebersamaan yang selama ini, baik suka dan duka. Terima kasih kepada tim peneliti Institut Teknologi Medan, Jurusan Teknik Kimia, pada Alex Taufik, Andre Wahyudi Supriyadi, Fitri Lukito, yang banyak telah membantu dengan penuh kerja keras dan kesabaran dalam membantu menyelesaikan penelitian ini. Hadirin undangan yang saya muliakan, yang telah meluangkan waktu dalam prosesi ini. Yang terkhusus keluarga besar tercinta yang saat ini tidak bisa turut hadir karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Mama, papa yang selalu menyertai saya dalam doa dan penyemangat. Adik kakak kita yang saya banggakan, yang setiap saat ada sehingga semua urusan disertasi dapat baik diselesaikan.
anak-anakku, S3 ini untuk penyemangat kalian dalam menuntut ilmu adalah panggilan masa. Pada akhir saya berharap disertasi ini bermanfaat dan berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bakti kepada Indonesia dalam pengembangan penerapan teknologi untuk pengendalian dan pengolahan lingkungan. Demikianlah perkata saya ucapkan terima kasih. Sambutan Rektor Universitas Sumatera Utara. Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Ibu Dr. Insinyur Sri Molina Taat, beserta para wakil dekan yang menyaksikan acara ini dan salah seorang di antaranya Wakil Dekan 2, Profesor Dr. Engineering Senior Irfan MSI yang juga dalam kesempatan bertindak selaku promotor, Ketua Program Studi S3 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Insinyur Hamidah Harahap MSI, yang juga bertindak selaku penguji luar komisi. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Muhammad Turmuji MS, selaku promotor, para kopromotor, Dr. Insinyur Fatimah MD, para penguji luar komisi, Dr. Engineering Rondang Tambun STMT, Bapak Dr. Amir Husin STMT, dan Profesor Dr. M. Faisal ST Magister Engineering. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Dr. Dimas Yan Korita, beserta seluruh keluarga besar, yang terhormat seluruh yang menyaksikan promosi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, itu Bapak Haji Rukmin Mubadia. Dalam kesempatan ini saya selaku pimpinan Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada promotor dan promotor serta seluruh penguji luar komisi yang telah menyelesaikan tugas bimbingannya terhadap Dr. Dimas Yan Korita yang telah diselesaikannya promosi pada hari ini, dan kita telah sama-sama mendengarkan tadi bahwa Dr. Yan Korita berhasil lulus program S3 Ilmu Teknik Kimia dengan predikat sangat memuaskan. Dan selanjutnya saya juga mengucapkan selamat kepada Dr. Dimas Yan Korita yang telah menyelesaikan seluruh pendidikan formal S1, S2, S3 dan pada hari ini menyelesaikan pendidikan S3 dari Universitas Sumatera Utara. Dan tentu selamat juga kepada seluruh keluarga dan kerabat yang tentu sudah pasti kebahagiaan yang diperoleh Dr. Yan Korita pada Dimas Yan Korita pagi ini adalah merupakan kebahagiaan seluruh keluarga juga. Dan kami selalu mendoakan semoga kiranya Dr. Dimas Yan Korita semakin sukses karirnya dan semakin berkualitas bagaimana pengabdiannya kepada masyarakat dan negara kita, terutama dalam mendidik para mahasiswa kita menjadi calon pemimpin masa depan. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf tadi saya agak terlambat karena ada acara yang tidak dapat dihindari di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ujian doktor ditutup oleh Rektor. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim sidang ujian doktor, dengan ini saya Bapak Ibu hadirin yang terhormat, demikian tadi telah kita ikuti bersama promosi doktor Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.
Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ibu Nyimas Yan Korita beserta keluarga. Sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada video conference pada hari ini. Saya Laila, pembawa acara, mohon undur diri, serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat Bu Nyimas. Selamat Bu Nyimas. Selamat Bu Nyimas. Selamat Bu Nyimas. Terima kasih Pak Rektor. Ya Pak Rektor, terima Iya. kasih. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Bu Nyimas. Mendengar belum? Selamat ya Nyimas. Selamat ya Bu Nyimas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat ya Bu. Selamat. Selamat. Iya. Dimotivasi Sulhatun. Selamat ya Bu Nyimas ya. Ah, udah selesai studinya. Ya. Udah doktor. Pak Rajin selamat ya, sudah bertambah dokter di ITM. Terima kasih Pak Faisal. Oke, terima kasih Pak Faisal. Pak Faisal, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Faisal. Sudah jauh-jauh Pak Irfan, Pak dari Undia. Dari jauh, bukan dari jauh ya. Iya jauh. Ece-ecenya datang lah ke Medan. Terima kasih kepada seluruhnya. Ya. Dan Prof. Turmuji, Pak Irfan, Pak Rondang, siapa lagi nih? Audiens lainnya. Terima kasih atas partisipasinya. Oke. Terima kasih Laila. Udah bebas. Udah bebas. Yes. Yang usah ada kali lah Pak Ket. Selamat. Nyimas, selamat ya Nyimas. Itu Sulhatun di motivasi biar nyusul. Tuh, ada Bu Rendo. Pak Bambang. Macam-macam suara-suara apa? Pak Bambang. Nah, Bambang sama Zulhatun. Udah bisa ya? Ya, boleh lip ya. Meeting. Selamat siang. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Selamat berpuasa. Video conference. Ya. Terima kasih Pak Rajid. Oh ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Pak Rajid. Pak Rajid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Rajid, Pak Paru Rajid tuh Pak Rajid. Masih ingat saya Pak? Masih. Siapa yang bisa lupa sama Bang Amir? Amir. Terima kasih semua. Iya, iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lab lah kita ya. Bisa lab lah. Terima kasih ya Ibu. Yo, selamat jadi dokter baru. Ibu. Oke, silakan kita lihat. Maaf. Udah. Terima kasih Prof. Faisal. Iya, belum semua. Ya, Wak, belakangan lah, karena kan tuan rumah. Tuan rumah. Mau foto dulu. Ini yang betul. Pakai itu jangan pakai tutup mulut mau foto.
Udah. Ending apa pembicaraan tadi? Sekian ya.